Jadi gimana tadi UASnya? Kira-kira paling lambat ngumpulin kapan? Kan UASnya tanggal 6 nih. Ya, itu butuh berapa minggu Anda ngerjainnya? Sampai tanggal 13 lah ya. Hah? Ya, yang part 3-nya atau semuanya lah. Kan tanggal 16 nanti apa namanya? Apa itu namanya? SOT ya? SOT. Coordination. Oke, gini. Oke ya, ini saya rekam. Ini coba saya running aja. Mungkin ada beberapa library yang belum diinstal ya. Nanti Anda lihat gambarannya. Kalau di sini saya langsung running algoritmanya di aplikasi ini gitu ya. Nanti algoritmanya saya jelasin sedikit ya. Ya, oke. Coba kita ya, ini belum install Panda ya. Pip install Panda. Saya salah tempat ini, tapi nggak apa lah ya. Ini ada install Pandas ya, install Pandas. Oke. Ini library-library yang digunakan. Oke. Jadi minimalnya nanti kalau tidak merubah ya menjalankan ini aja gitu ya. Hati-hati Mas, banyak kabel Mas. Ya, sudah ya. Kita run lagi, kita cek lagi apa yang diperlukan. Ya, di sini ada modul namanya sklearn. Berarti gimana Pak? Ya install pip, install sklearn itu ya. Ini direkam nih ya, Mas Noval. Oke. Sudah. Yang SPK pagi itu saya kasih codingan SPK-nya ya. Nanti saya ngerekam tapi saya belum upload ya. Nanti saya share ininya ya di Google Drive buat yang SPK kalau Anda mau coba-coba. Ya. Sudah belum? Ya. Ya, sudah ya. Coba kita cek lagi. Ya, di sini matplotlib ya, pip install. Ini library-library yang diperlukan aja. Apakah perlu kita install malam ini? Sampai jam 10 ya. Ah, ya. Oke. Sudah? Pengennya sih dari aplikasi ini Anda saya minta ngerubah temanya, topiknya gitu ya. Harusnya itu saya bahas minggu lalu ya. Tapi minggu lalu saya fokus di persiapan BD ya. Oke, kita cek lagi apalagi yang belum diinstal. Ya, ada namanya Seaborn ya. Pip install ini di atas matplotlib dia ya, Seaborn ya. Oke. Dah, oke, sudah. Udah ya. Cek lagi apalagi yang belum. Oke, sudah ya. Ah, kita perlu database-nya enggak? Coba, di sini ada database-nya enggak? Database-nya sudah ada ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen tanya apa database-nya pakai apa gitu ya. Di sini ada database bawaan dari Django namanya SQLite ya. Anda bisa menginstal satu add-on ya, satu extension namanya. Itu namanya adalah SQLite. Nih saya liatin nih datanya nih. Ya, ini datanya ya. Ada namanya SQLite Explorer di sini ya. Nah, ini adalah database yang dibuat di aplikasi ini. Nah, ini sebenarnya tentang siswa aja, datanya nggak banyak ya. Kelihatan kan? Mana Pak? Ya, mana dia?
bukan ini. Sebentar. Ada dia. Export to CSV. Bentar, ada dia. Export to JSON. Export ada. More action. So open window. Kok nggak ada ya? Ini dia. Ini database-nya ya. Database-nya enggak, ini tentang data. Ini ngomong clustering tentang siswa ya. Ya, jadi sebenarnya ini agak panjang step-stepnya ya. Karena saya pakai Django 3 di sini. Ya, nanti kalau mau saya belum punya ininya ya. Oke. Nah, di sini kita running programnya ya. Super usernya sebenarnya di sini ada database yang bisa kita hapus. Coba saya bikin super user dulu. Python manage file create super user. Oke ya. Mau nggak? Oke, kita masukin admin aja. Oke, admin sudah ada, kita pakai admin 2. Passwordnya sudah ya. Oke, sekarang kita run server python manage.py run server. Oke, udah bisa kan? Sudah ya. Dia running di mana? Dia running di localhost port berapa? Port 8000. Dia pakai Django 304 ya. Oke, nah nanti kita lihat tampilannya. Tampilannya minimalis ya. Saya tidak bangga dengan tampilannya. Apa tadi? Localhost 8000. Oke, ya. Localhost 8000. Ya, muncul kan? Wah, muncul kan? Wah, ini dia ya. Oke. Oke, muncul. Ya, ini adalah algoritmanya, namanya algoritma aglomeratif ya. Namanya apa? Aglomeratif. Aglomeratif ini termasuk clustering ya, termasuk clustering. Nah, di sini sebenarnya ada fungsi login ya. Di sini ada fungsi login. Seperti biasa lah ya, login. Tadi usernya apa tadi usernya? Atau saya bisa masuk ke admin ya. Saya bisa masuk ke admin seperti ini, masukkan. Nah, ini Django adminnya, tadi admin 2 ya. Tadi admin 2. Passwordnya adalah masukkan, masuk ya. Nah, oke, kita tambahin user 1 ya. Oke, kita tambahin 1 user. Misalnya namanya adalah Alwan. Saya pengennya aplikasi ini running di laptop Anda gitu ya. Harusnya minggu lalu itu. Ya. Berarti kita nanti UASnya mundur aja 1 minggu ya. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Ya, oke. Udah ya. Oke, sudah ada. Alwan sudah ada. Malika. Oke, Malika sudah ada. Oke, sudah ada ya. Oke, saya log out. Oke, tadi apa? Login ya. Login. Oke, ini tampilan awalnya cuma gini aja. Oke, tadi siapa? Malika ya. Malika. Oke, walah. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi, ada beberapa fitur ya yang bisa kita gunakan gitu ya. Yang pertama di sini ada fitur untuk upload file ya. Apa namanya? Upload file. Jadi nanti konsepnya adalah data yang kita upload itu tidak satu-satu ya, tidak perlu satu baris diupload ya. Jadi di sini ada fitur apa itu? Ada fungsi ya, ada kalau Anda belajar di apa namanya ya? APSI itu apa APSI?
analisa, perancangan sistem informasi. Ada yang namanya PADI ya. Apa itu PADI? Planning gitu ya. A-nya apa? Analisis gitu ya. D-nya apa? Desain. I-nya apa? Implementasi ya. Implementasi. Nanti di bab 3 deskripsi Anda ada yang namanya adalah elisitasi. Apa namanya? Elisitasi. Elisitasi ini apa sih Pak isinya? Elisitasi itu sebenarnya adalah user requirement. Apa namanya? User requirement ya. Ada juga yang bilang engineering, feature engineering namanya ya. Nah, nanti di sini melis nih apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Nah, salah satunya di sini adalah sistem dapat mengupload ya format data. Format datanya apa misalnya CSV ya, dan langsung disimpan di mana kira-kira? Betul, disimpan di database gitu ya. Jadi aplikasi ini ya, ketika kita upload file di sini ya, jalan kan? Ya. No file chosen. Ya. Mau nggak dia? Harusnya mau ini. Kenapa dia nge-lag? Jam saya bergerak nggak? Oh, beneran ya, mati ya. Mana dia? Mati beneran. Nggak bisa direkam kayaknya mas. Ya, nggak kuat dia laptopnya. Ya. Ya, kita coba lagi. Ya, mana? Ada nggak? Jam saya jalan nggak? Jalan ya. Oke. Mana tadi? Oh ini, udah masuk ya? Oke, agak delay tadi ya. Rekamannya udah jalan belum? Masih jalan. Oh masih jalan. Oke. Speakernya jalan nggak? Speakernya nggak jalan. Ya coba ya. Ya laptopnya agak sibuk ini ya. Ya oke lah. Ya mudah-mudahan bisa ngerekam ini ya. Ya oke. Apa tadi fitur pertamanya? Fitur pertamanya adalah apa? Upload file dalam bentuk apa? CSV, kemudian apa? Disimpan langsung ke database ya. Jadi di sini ya, ketika di choose file di sini ya, dia akan masuk ke sini ya. Ini filenya ya. Ini filenya, coba saya upload ya. Oke. Sudah kelihatan belum di sini nama filenya? Sudah ya. Jadi prosesnya kayak gini prosesnya ya. Nanti ini bisa jadi ide buat Anda ya. Jadi konsepnya adalah karena kita bermainnya dalam dataset yang bentuknya CSV ya, gampangannya. Excel bisa nggak Pak? Bisa aja ya, tapi biasanya paling sederhana itu CSV. Jadi di sini di codingan di sini format datanya adalah CSV ya, tapi nanti ada apa namanya? Ada fitur yang ketika kita upload CSV ini, ketika kita add data di sini ya. Oke, maka mekanismenya adalah sudah add data belum? Nah, lagi jalan ya. Nah, data yang tadi bentuknya CSV akan masuk ke mana? Akan masuk ke database. Kok bisa Pak? Ya, bisanya Anda bisa lihat codingannya di sini. Ya, lihat codingannya di sini. Mana codingannya? Ini ya, di sini ada codingannya. Tadi bagian apa tadi upload ya?
tadi bagian upload. Saya ngeliatin aja. Eh, Upload file. Mana upload file? Berarti itu bagian CSV ya. Ini bagian CSV. Di sini ada view. Ya, ini dia ya. Nah, ini adalah codingan yang kita gunakan untuk mengubah format apa? CSV menjadi database di sini ya. Ini database. Saya pengennya sih tadinya Anda sampai sini gitu ya. Jadi merubah modelnya sehingga nanti format tadi CSV tadi bisa masuk ke database-nya. Gitu ya. Jadi itu satu tuh. Ya, dia masuknya di sini. Ini codingannya di sini. Ini kalau mau lihat tampilannya di sini. Ya, jadi fitur yang pertama sudah selesai tuh. Apa tadi fitur yang pertama? Fitur yang pertama adalah sistem dapat mengupload format data dalam bentuk CSV dan langsung disimpan di database. Bisa nyambungkan ya? Jadi yang tadi lah database-nya kayak gimana Pak? Nah kalau ditanya database-nya kayak gimana, saya harus menampilkan database-nya di sini. Di sini apa database-nya? Database-nya adalah siswa ya. Ini siswa, maka database-nya dia pakai ORM sebenarnya. Nah ini dia di sini. Ini adalah codingan. Ini sebenarnya banyak yang ini di sini ya. Ini kita ngodingnya nggak pakai relational database, kita ngodingnya pakai object relational mapping ya. Jadi ngodingnya pakai kelas di sini. Ya, jadi nyambung ke sini. Ya, tapi saya kalau jelasin buat malam ini ya agak panjang. Pengennya Anda bisa sampai sini ya. Oke, jadi nanti saya liatin ininya lah. Nanti kalau Anda mau nanya silahkan ya. Nah, tadi fitur pertamanya sudah ya. Fitur pertamanya apa tadi? Mengupload file dalam bentuk apa? CSV, kemudian mengubahnya dalam bentuk apa? Database ya. Kalau mau dilihat nanti bisa dilihat di ininya. Nah, itu adalah satunya. Nah, di sini sebenarnya tampilannya udah ada semua. Yang ini nih, ini semua narik data dari ini semua narik. Misalnya Pak, coba dirubah datanya misalnya ya. Misalnya gitu ya. Kok nggak ada yang nanya, Pak, datanya dirubah Pak gitu ya. Oke. Coba ya, kita rubah datanya ya. Kita rubah datanya. Ya, ini kan tadi datanya di sini ya. Ini saya open file, open with CSV ya. Biar nanti kelihatan perubahannya ya. Oke, di sini ada mana namanya? Nggak ada nama ya di sini ya. Apa kita ganti aja ya. Ini kan 13 ya. Ini saya ganti menjadi 133 ya. 133 save. Oke. Kita save. Ini saya rubah yang mana? Ini ya. 133 ya. Kita buktikan kalau ini masuk ke database. Ya, oke. Mana lagi tadi? Upload file. Kelihatan nggak? Choose file. Ini ya. Kita naikin, add data. Coba muncul nggak 133? Oh belum ya. Muncul nggak? Mana? Yang di bawah? Di mana? Nggak ada tuh. Harusnya di mana? Nggak ada tuh. Nggak ada ya. Ada nggak 133? Wah, berarti nggak narik dari database dong. Oke. Coba kita lihat di ininya ya. Kita lihat di adminnya ya. Wah, ini beneran sampai jam 10 ini ya. Oke, coba kita main ke adminnya. Apa tadi admin? Admin 2 ya. Admin 2. Oke, coba kita lihat. Di mana tadi? Di database siswa sini ya. Oke, banyak sekali. 60.000. Atau kita hapus aja kali ya datanya ya. Ini kita delete aja siswanya. Oke. Yes, I'm sure. Oke. Udah hapus semua? Belum. Delete siswa, go. Yes, I'm sure. Masih ada?
Ini karena keseringan diupload kali ya. Oke. Yes, I'm sure. Masih ada? Wah, ini nggak beres-beres ini. Ya. Banyak banget ya. Ada cara cepatnya sebenarnya. Ini 100 ya. Yes, I'm sure. Oke, masih ada lagi? Sebentar ya. Saya pakai cara yang ini aja. Nih, database-nya saya hapus di sini ya. Ini database-nya saya hapus. Mana database-nya? Mana database-nya? Ini ya. Oke, ini database saya hapus ya. Saya hapus database-nya. Oke. Kemudian di sini migration-nya juga saya hapus nih ya. Double score perbandingan. Oke ya, mudah-mudahan saya nggak perlu install apa. Oke, ini migration-nya saya hapus lagi. Oke, sudah. Ini siswanya saya hapus juga. Sudah ya. Oke. Nah, ini database-nya udah nggak ada nih, udah kosongan ini. Ini kalau saya running error ini. Error ya. Ini error yang disengaja. Terus gimana, Pak? Oke, kita balik ke sini. Ya, di sini saya run Python nhpy make migration. Oke. Ini bikin script query-nya ya. Error nggak? Oke, bisa ya. Kemudian Python nhpy migrate. Bisa nggak? Bisa ya. Ya, karena database-nya saya hapus ya, maka adminnya pun dihapus ya. Maka di sini Python create Python manage.py create super user ya. Oke, kita jalankan ya. Oke ya, kita jalankan admin. Kemudian passwordnya, silahkan passwordnya. Oke, udah ya, bisa kan? Oke, sekarang saya run server lagi. Maka sekarang datanya kosongan ya. Mana Pak datanya kosongan Pak? Oke ya, kita tampilkan sini lagi. Saya masuk ke admin. Oke. Tadi namanya apa? Admin ya, admin aja. Passwordnya. Oke. Walah. Oke, coba kita lihat siswanya. Kosong ya? Kosong ya? Oke. Nanti dibilangnya nggak nyambung. Oke, ini saya tadi rubah yang mana tadi? Yang paling atas nih ya. Oke, coba. Tadi mungkin ketimpah aja. Ini saya logout lagi, kemudian saya login. Kok kayaknya ribet Pak. Ya, tadi namanya apa? Admin ya, admin. Oke, coba. Saya pengen nampilin tadi kalau saya choose file lagi. Yang ini ya. Oke. Add data. Bisa nggak? Nah, oke. Betul nggak? Di sini 133. Betul ya. Oke. Jadi apa tadi? Yang saya upload di CSV langsung disimpan di dalam database. Database-nya mana Pak? Database-nya masuk ke admin. Ini emang harusnya 3 minggu bahas ini ya. Ya. Kita kelamaan install Django-nya kemarin. Ya, mana database-nya? Ini database-nya. Ada kelas yang menyimpan nama filenya di sini yang tadi ya. Oke, ada juga table yang menyimpan nama siswanya ya. Tadi di sini nih. Ya, jadi kalau Anda lihat tadi, ini datanya, data setnya disimpan di sini. Berarti data pertamanya yang mana? Ya ini ya. Betul ya, 113. Oh, bukan. Bukan itu ya. Berarti yang paling atas. Oke, ya ini tampilan di adminnya ya.
Tapi ingat, ini narik dari mana sekali lagi? Dari CSV ya, disimpan kemana? Ke database. Database-nya mana Pak? Nih saya liatin database-nya ya. Tadi kan database-nya udah saya hapus ya. Ini saya munculkan lagi. Ya, di sini kemudian ini siswa tadi ya. Oke, kita lihat siswanya. Nah, ini dia. Ya. Ya, ada 133? Ada. Udah yakin belum? Ya, no picture hoax ya. Oke, itu tadi ya. Ini adalah CSV yang saya simpan ke dalam database. Berarti fitur pertamanya sudah selesai ya. Apa tadi fitur pertamanya? Apa tadi? Sistem dapat mengupload format data CSV dan langsung disimpan di database. Udah ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang kedua ya. Kalau di sini langsung di sini saya ngodingnya ya. Ya. Kalau ada yang mau coba nanti saya kasih scriptnya ya. Saya login dulu ya, kemudian masuk sebagai admin. Oke, sudah ya, ini udah selesai ya. Masalah logout login sudah selesai, upload sudah selesai ya. Kalau ini untuk apa ini? All data ini adalah menarik ya, jadi kalau saya klik di sini menarik dari database-nya. Ini menarik database-nya. Ini ada berapa datanya? Datanya ada berapa tadi? 500-an ya. Oke, nah sekarang masuk ke fitur yang ketiga lah. Fitur yang ketiga namanya apa? Pre-processing. Pre-processing ini saya tampilin aja ya, Jadi prosesnya semuanya ada di sini, ada di tampilannya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, datanya di sini datanya saya rubah menjadi data yang memiliki range data yang sama gitu ya. Nah, ini ibaratnya preprosesinya langsung tampil di sini ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan di Jupyter Notebook, tapi di sini saya tampilkan di webnya. Ya, kemudian ini fitur ketiganya lah ya. Nah, ini baru nih. Ini adalah fitur clusteringnya ya. Kalau kita klik di sini, maka algoritmanya jalan. Ya, jadi maksudnya di sini di tampilannya harus ada mekanisme menggunakan algoritma gitu ya. Nah, di sini algoritmanya agak lama ya. Kita tunggu aja ya. Masih jalan kan ini? Masih ya. Sudah belum? Belum ya. Ini direkam nggak ini? Rekam ya. Ya, kita tunggu. Ini proses aglomeratifnya. Ini proses algoritmanya jalan. Nanti algoritma kayak gimana? Ya, sebenarnya algoritmanya nggak susah-susah amat ya. Ini clustering ya. Nah, ini dia ya. Oke, ini adalah hasil dari clusteringnya. Saya nunjukin live kan ya. Tidak ada tipu-tipu kan di sini. Ya, ini tesis ya. Ini tesis punya orang ini. Ya, ini tesis ya. Ya, tapi saya ngerjain ya. Bukan tesis saya ya. Oke, di sini ada hasil clustering. Ini adalah running dari satu algoritma yang kita gunakan di Python. Langsung saya tampilkan di sini. Algoritma yang digunakan adalah aglomerative clustering ya. Nanti di sini ada beberapa tipe lagi. Nah, ini hasilnya. Kenapa lama? Karena narik grafik juga ya, narik grafik juga. Nah, di sini ada beberapa metode kalau Anda perhatikan. Di sini ada, ini sebenarnya karena S2 ada harus membandingkan beberapa metode. Di sini ada metode single linkage ya, single linkage sama metode average linkage ya, seperti ini. Kalau Anda perhatikan di sini hasilnya kan lebih rapi yang metode yang kedua ya, seperti itu. Nah, ini adalah satu threshold yang namanya adalah graphic score Kalinski index ya. Nah, yang lagi skripsi sama saya ada anak 18, dia pakai Kemin ya. Pakai Kemin ya. Tadinya ada dua tapi satu lagi datanya nggak bagus, saya arahin ke SPK aja. Nah, ini adalah grafik yang mencari sebenarnya hasil clusteringnya berapa gitu ya. Ini grafik score Kalinski, bisa juga pakai silhouette, bisa juga pakai
elbow method ya. Kita pakai ini ada pertimbangannya kemarin. Nah, kalau di sini kan kelihatan nih grafiknya ya, grafiknya. Nah, ini juga hasilnya yang tadi tuh ya. Jadi kalau yang tadi ketika kita mengklik clustering di sini, maka prosesnya kenapa tadi agak lama? Yang pertama ada pembuatan seperti ini, algoritma clustering aglomeratifnya jalan, ya ada dua ya yang jalan. Kemudian grafik Kalinski-nya juga jalan gitu ya. Ini juga sama ya, ini pakai grafik juga tampil seperti ini. Kita lihat dua metode ya, OS2 biasanya membandingkan. Ini kelihatan bentuknya ya. Kemudian di sini juga hasilnya juga saya tampilkan dalam sebuah tabel seperti ini, gitu ya. Jadi di sini ada tabel perbandingan menggunakan tabel perbandingan skor indeks Kalinski ya. Nanti kita lihat nih, misalnya mana yang paling besar gitu ya. Nah di sini langsung nih, berapa hasilnya? Skor tertingginya berapa? Cluster 3 ya, kalau Anda lihat di sini. Maka dengan hanya mengklik di sini, maka beberapa proses ini running. Ya, berarti sebenarnya di belakangnya ada banyak prosesnya. Nah, maka nanti selanjutnya kita apa? Menampilkan grafik hasil clusteringnya. Oke, kita tampilkan. Kita tampilkan. Nah, sebenarnya dari awal tuh saya pengen ngarahinnya ke sini gitu ya. Nah, ini dia. Ini adalah agglomerative clustering dendrogram ya. Di sini sebenarnya ini data-datanya nih. Ini siswa-siswanya ya. Nah, di sini ada memasukkan nilai threshold. Misalnya di sini kalau Anda bisa lihat ya, ini ada nilainya. Misalnya saya potong di 2,3 misalnya ya. 2,3. Oke. Kemudian tinggal di execute seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan. Maka hasilnya akan muncul seperti berikut ini. Masih jalan ya. Kalau Anda lihat mesinnya, mana mesinnya? Oh, nggak kelihatan di mesinnya ya. Kalau di PySpark nanti kelihatan. Jam kedua. Oke, ini juga agak lama ya. Karena nanti muncul grafik-grafik akhirnya ya. Sudah berapa fitur di situ? Upload file, masukin ke database, menarik data dari database. Ini sebenarnya langsung ke sini ya. Pre-processing, kemudian apa di sini? Clustering sama menentukan nilai threshold. Udah muncul belum? Oh, udah di sini ya. Ini tadi ketika kita execute hasilnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya hasil dari clusteringnya yang saya ambil 2,3 di sini. Tadi ketika saya masukin 2,3 masuk ke sini, maka dia akan motong di sini ya. Nah, dia akan mengambil berapa cluster. Sudah ya? Oke, kemudian ini adalah hasil, ini sebenarnya agak gantung di sini ya. Ini adalah fitur terakhirnya. Saya masukin 2,3, execute. Maka muncul seperti ini. Muncul kan? Ya, ini juga agak lama karena grafiknya banyak di sini. Saya tampilin semua grafik yang ada di. Oke. Nah, ini ya. Hasilnya berapa klaster ternyata? 9 ya, 9. Tadi saya ambilnya 2,3. Kalau kita naikin nanti klasternya bisa lebih kecil atau bisa lebih besar. Tapi di sini saya sudah menampilkan grafik-grafiknya seperti. Kan ini bisa Anda lakukan di Google Data Studio kan? Tapi di Python, di Django juga bisa seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, ini hasil clusteringnya berdasarkan masing-masing atributnya. Oke, nah ini tabel hasilnya. Ya, ini dibahas satu-satu ya. Ya, sebenarnya nanti ada karakteristiknya juga lah. Udah selesai, cuma gitu aja ya. Gampang kan? Ada berapa fiturnya? Anda mau lihat codingannya? Boleh. Anda mau copy codingannya? Saya kasih nih. Pengennya SPK-nya? Saya kasih SPK juga. Ya, yang SPK-nya saya liatin ya, yang SPK-nya liatin. Uh, saya bikin new terminal. Saya kasih dua ya. Yang SPK saya ngerasa tanggung jawab karena saya ngajak budetin, tapi pas terakhirnya saya malah nggak ngasih yang aplikasi jadinya ya. Ini saya kasih ya. CD desktop. Oke, ini saya kasih dua aplikasi, silakan Anda gunakan ya. Tapi jangan dijual ya. Ya, oke. CD RC Anda aktif. Gimana mas?
activate tasknet. Oh, udah sampai topsis kan? Oke, ini saya liatin SPK ya. CD sistem dokumen keputusan. Oke. Saya harusnya ngasih ini ke Bu Detin sebelum minggu lalu ya. Saya kelupaan ya. Jadi salah saya itu. Ya, oke, kita run ya Python, sorry, Python manage py run server ya, run server. Run server. Oke, nanti saya buka pakai Firefox aja ya. Oke, akan masalah kah? Tadi saya masih buka ya. Oke, port is already in use ya. Berarti kita harus ngatur portnya ya. Karena port 8000 udah dipakai yang tadi. Saya ngatur portnya di sini 8001. Bisa seperti ini ya. Oke, jadi saya langsung run server dua-duanya di sini. Bisa ya? Oke guys, bisa ya? 8001. Saya pakai Firefox ya. Ini aplikasi dua saya kasih ya. Yang satu skripsi, yang satu tesis ya. Oke, tapi syaratnya harus dikembangin ya. Oke, 1 2. Tampilannya nggak terlalu bagus, Anda bisa perbaiki. Tapi kalau secara fitur sudah ada. Oke ya. Ini adalah yang SPK ya. SPK kemarin saya pakai apa tadi pagi ya? Malika ya. Oke, perhatikan di sini cara makainya ya. Oke, abaikan warna ininya, backgroundnya, karena awalnya ini tentang susu formula ya. Tapi saya mau ngeliatin fitur di SPK-nya. Oke ya. Nanti ini saya kasih juga. Kalau di sini relatif nggak terlalu susah ya. Kalau yang nanti yang kedua ada beberapa yang harus diatur. Oke, perhatikan di sini. Udah dapat SPK kan sama Bu Detin kan? Oke, ini saya liatin. Kalau anak pagi sampai sini, suruh bikin video sampai sini. Nah, nanti di sini ada sidebar di sini ada hitung AHP. Ini saya bikinnya seperti ini. Kelihatan nggak? Di sini ada jumlah parameter. Ya. Nah, ini semua masuk ke database ya. Nanti saya bisa munculin. Ya. Nanti di sini ada mekanisme penentuan parameter. Jadi saya mengarahkannya. Anda paham parameter kan ya? Jadi parameter ini kita tentukan dari awal mau pakai berapa gitu ya. Misalnya kita pakai 4 misalnya ya. Kemudian di sini ada create parameter. Nah, nanti ini langsung masuk ya. Nanti di sini ada define parameternya. SPK ngerjain bawa ini enggak? Bawa catatannya enggak? Enggak. Oke, kita tembak aja ya. Misalnya di sini kalau nggak salah penghasilan ya. Penghasilan itu kalau nggak salah ini kasusnya saya ambil cost ya. Kemudian yang kedua misalnya riwayat terima bantuan, misalnya benefit ya. Ini AHP toksis mas. AHP toksis. Ini ada AHP-nya. Nanti saya liatin. Ini baru apa? Penentuan parameter. Oke. Nah di sini ada ya. Ini saya lupa di sini. Nah ini adalah pertama tadi apa fiturnya? Menentukan parameter. Yang kedua apa? Memberikan nama dari parameternya. Kemudian menentukan kriteria. Jadi kalau ditanya apa bedanya parameter sama kriteria, kriteria adalah parameter yang memiliki sifat gitu ya. Nah ini versi codingannya gitu ya. Ini versi codingannya. Nanti kemudian di save parameter, maka ini mas, ini AHP-nya mas. Ini AHP-nya. Ini adalah pairwise comparison-nya. Nanti saya kasih ini juga ya. Saya janji sama Bu Detin, tapi Bu Detin WA saya nggak saya balas-balas ya. Salah saya itu. Ya kasihan. Ya, saya lagi fokus nyiapin yang ini. Nah, ini adalah yang dibikin sama Sati. Sati bikin AHP. Ini AHP nih. Jadi antara AHP sama Topsis itu barang apa? Topsis menggunakan AHP. Ya. Ini juga skripsi punya orang ya. Nanti saya kasih juga ya. Ya, Anda kembangin aja lagi ini ya. Jangan seperti ini. Nanti yang nyidang pasti tahu ini bikinan Pak Julhak pasti dibilang kayak gitu ya. Kalau yang di sini dosen-dosen global udah pada tahu lah ya, yang dalam ya. Nah, ini adalah pairwise comparison ya. Kita bikin misalnya ya. Di sini harusnya sudah ada perbandingannya di sini. Kenapa nggak ada di sini? Ya, harusnya ada di sini.
Ini error ini. Ya, coba saya refresh dulu. Wah, ini salah ini. Kita ulang ya. Kita ulang 4. Oke, apa parameternya? Penghasilan, cost, jumlah tanggungan, benefit, terima bantuan, cost, misalnya ya, kemudian ukuran rumah, benefit. Oke, udah bener ya sekarang? Di sini sudah langsung ya, dinamis ya. Anda kelihatan nggak di sini perbandingannya? Kelihatan ya, penghasilan dibanding jumlah tanggungan. Nah, nanti anak pagi itu saya suruh bikin video yang menjelaskan programnya udah running gitu. Paling nanti di custom di sini aja. Yang label-labelnya tinggal di custom tentang apa. Oke, misalnya di sini adalah misalnya ya, misalnya 3:1, misalnya di sini 1:1, di sini misalnya 1 banding, ini nggak asal ya. Kemudian di sini 5:1. Ini misalnya kalau di sini asal, ya harus kan nanti ketika membandingkan kan ada alasannya. Nanti di sini ketika hitung bobot parameter ada di sini nilai CR tidak konsisten. Berarti gimana? Kita harus melakukan ulang lagi. Gitu ya. Oke. Jangan 4 lah, 3 aja ya. Saya ambil 3 aja biar nggak banyak-banyak ya. Tapi nanti kalau anak pagi 4, misalnya apa? Misalnya bibit gitu ya. Bibit itu apa? Bibit benefit gitu ya. Yang kedua apa kalau nyari jodoh? Bebet gitu ya, benefit juga. Yang ketiga apa? Bobot gitu ya. Oke, benefit. Udah ya. Langsung tuh bibit bebet, bibit bobot, bebet bobot. Gitu ya. Ini saya ngoding nih. Bibit sama bebet lebih penting mana, Bu? Bibit itu apa bibit? Bibit itu turunan. Bebet itu apa? Bebet itu harta apa orangnya? Harta ya. Oke. Lebih penting mana? Keturunan apa harta? Turunan. Berapa kalinya? 3 kalinya. SPK untuk setiap orang bisa berbeda-beda. SPK nggak perlu sama untuk setiap orang. Bibit sama bobot lebih penting mana? Bobot 3 kali. Bebet sama bobot lebih penting mana? Bobot berapa kali? 3 kali. Nah, nanti dihitung tuh ya. Bu Detin ngasih kan? Nah, nih ya. Nilai CR tidak konsisten. Oke, kita agak serius coba ya. Dari tadi nggak serius. Bibit sama bebet. Bibit sama bebet. Bibit sama bebet. Bibit sama bebet. Bibit itu apa? Turunan. Bebet itu harta. Kasih 5 lah. Ya, bibit sama bobot. Bobot itu apa? Orangnya ya. Oke, bebet sama bobot. Oke, coba ya. Masih nggak konsisten ya. Kenapa nggak konsisten? Bibit sama bobot. Bibit sama bobot. Bibit sama bobot. Bibit sama bobot. Nah, ini kayaknya bener nih sekarang. Loh. Sekali lagi. 3:1. Saya kasih 2 aja di sini. Saya kasih 2 di sini. Nah, udah ya. Oke, dapat ya akhirnya ya. Ya, tapi saya skip itu ya, itu bagian budetin lah ya. Dapat berapa di sini? CR itu harus berapa? Di bawah 10%. Nah, di aplikasi ini saya pakai subparameter ya. Subparameter itu adalah turunan dari parameter. Tapi karena kita nggak pakai, ya kita generate aja di sini. Kita save aja. Kemudian di sini juga kita nggak gunakan, ini subparameternya ya. Nanti masuk di sini nih, masuk di datanya ya. Nah, sebelumnya saya ada datanya di sini. Ya, nanti di sini CRUD-nya udah main nih. Ini udah main ke database ya. Jadi di sini tambah datanya, misalnya di sini Agus misalnya ya. Oke, nanti ini bisa disimpan ke ini langsung ke database ya. Langsung bisa diedit di sini Agus Rivaldi. Oke, sudah bisa disimpan. Abaikan tampilannya. Tampilannya saya belum bangga ini. Kemudian di sini misalnya Putri ya, Putri N gitu ya. Simpan data mahasiswa. Kita ambil 3 aja ya.
satu lagi misalnya Mas Oscar, misalnya ya, misalnya nanti semua bisa nanti kalau yang ini pagi saya bikin videonya, nanti anda bisa apa namanya, anda bisa nonton ya. Nah, nanti di sini ada nilai hasil dari bobot parameternya ya, karena ini cuma narik dari database-nya, dia cuma narik dari database-nya. Datanya di mana Pak? Datanya di sini ya, datanya di sini nih, tambah data ya. Misalnya secara bibit Mas Agus, misalnya ya. Oke, secara bebet misalnya ya, secara bobot misalnya ya. Saya asal ya, random ya, jangan tersinggung ya. Saya random aja di sini. Oke, misalnya di sini. Oke, kira-kira yang menang siapa? Oke, ini datanya bisa ratusan, nanti bisa. Ini kalau masalah data bisa jutaan, ini nggak masalah ya. Ya, ini masalah nilai aja. Kita simpan data alternatifnya. Oke, nah ini bisa diedit lagi ya. Oke. Nah, di sini baru hitung topsisnya. Nah, anak pagi sampai sini. Anak pagi harus sama hitungan manualnya sama hitungan aplikasinya. Ya, mau nggak saya kasih nih? Nah, saya udah niat dari awal saya mau kasih ya. Dua-duanya saya kasih ya. Oke. Tapi dikembangin ya.